Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya, Bapak Ibu semua, hari ini kita akan langsung belajar dari salah satu mentor nasional. Insya Allah setiap Selasa malam kita rutinkan, terutama di tim Kabisa yang langsung dimentori oleh Coach Rohan, akan langsung mengajarkan untuk kita semua juga teknik closing, teknik bagaimana cara follow up, teknik small talk ya yang beliau ajarkan, bagaimana menggugah sampai mengetahui setiap orang itu pasti punya keinginan, punya kebutuhan. Jadi kita cara jualannya lebih soft selling, tapi tepat sasaran. Wah, nanti kita belajar langsung ya. Jadi mangga dipersiapkan, kalau bisa ada catatan, karena ilmu itu cara mengikatnya hanya dua. Pertama dicatat, yang insya Allah nanti setelah dicatat kita bisa merojaah, mengulang, membacanya. Yang kedua, cara mengikat ilmu itu adalah pada saat kita dapat ilmu, diamalkan, diterapkan. Maka ilmu itu akan nempel. Tapi kalau bisa tidak dicatat, tidak dihafalkan, dan tidak diamalkan, maka ilmu itu hanya menguap. Atau ada juga yang seperti diibaratkan seperti keledai yang membawa tumpukan buku katanya. Hanya orang yang kolektor ilmu, dapat ilmu kumpul-kumpulin aja. Tapi nggak pernah diamalkan, itu bagaikan keledai yang membawa tumpukan buku katanya. Kita semoga tidak seperti keledai yang membawa tumpukan buku, tetapi kita semua orang yang cerdas, yaitu orang yang bisa mengamalkan. Dan kita berharap semua yang sudah hadir di sini, semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang bermanfaat buat orang lain, bisa memberikan dampak positif buat orang lain, bisa banyak memberikan bantuan bukan hanya sekedar material, spiritual, dan begitu pun juga ilmu. Mungkin itu saja pembukaan dari saya pribadi, dan mungkin selanjutnya apabila Coach Ruhan sudah siap, mungkin bisa langsung menyampaikan materinya. Kepada Coach Ruhan, kami persilahkan. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, amma ba'd. Teman-teman, pertama kali saya mengingatkan, ayo terus mengucap alhamdulillah, bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita, sekecil apapun nikmat itu. Seperti biasanya memulai acara Zoom, saya akan selalu memberikan hadiah buat teman-teman yang setia hadir di Zoom saya. Saya akan menghadiahkan sebuah doa buat teman-teman semua. Yang pertama doa saya adalah, ya Allah, sehatkan teman-teman yang ikut Zoom ini beserta keluarganya. Jika ada yang sakit, cabut penyakitnya ya Allah, dan sehatkan kembali dengan sehat yang sesehat-sehatnya. Amin. Yang kedua, ya Allah, dengan kuasa-Mu, mudahkanlah semua urusan dan hajat teman-teman yang hadir di Zoom malam ini. Yang ketiga, doa saya, ya Allah, cukupkan terus kebutuhan hidup teman-teman yang ikut Zoom malam ini dengan rezekimu yang halalan, thayyiban, jauhkan dari hutang dan riba sepanjang hidupnya. Amin. Doa yang terakhir, ya Allah, kumpulkan saya dengan teman-teman yang ikut Zoom ini di surgamu kelak bersama baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, malam ini saya akan sharing tentang sebuah materi yang sangat ringan, tapi ini adalah fundamental membangun industri penjualan langsung. Fundamental, pondasi membangun bisnis jaringan. Yang namanya pondasi
Itu adalah penentunya kokoh atau tidaknya bisnis Anda, tergantung dari pondasinya. Nah, pondasinya akan saya bagikan malam ini. Teman-teman, kalau mau menjadi bagian dari orang yang sukses di bisnis kita ini, seperti sering saya sampaikan, tidak harus diawali dengan satu, pinter ngomong, dua, pinter jualan, tiga, punya bakat bisnis, empat, sekolahnya harus tinggi, harus cantik, harus muda. Enggak sama sekali. Ya, karena kalau cuman tidak bisa ngomong, itu kita bisa belajar. Nggak bisa jualan, kita juga bisa belajar. Kalau harus muda, kasihan dong orang tua. Kalau harus ganteng, kasihan dong orang macam saya nggak bisa sukses di bisnis ini. Ya, jadi penentunya adalah pondasi yang mau saya sampaikan ini. Ya, apa saja sih siklus kesuksesan di bisnis ini? Apa saja sih fundamental di dalam membangun bisnis brilian ini? Yang pertama, teman-teman, klasik banget sering saya sampaikan. Satu, kalau mau sukses di bisnis ini, Anda harus punya impian yang tertarget. Impian yang tertarget. Kalau Anda nggak punya impian, sulit untuk tumbuh. Sulit untuk tumbuh. Karena impian itu kalau di Google Map itu seperti sebuah log peta yang sudah kita tetapkan untuk kita tuju. Misalkan saya mau pergi ke Gria Bumi Serpong Asri, rumahnya Pak Jainal. Maka saya cari dulu, ditetapkan dulu tujuannya. Bumi Serpong Asri. Nah, dengan menetapkan tujuan terlebih dahulu, saya tahu lewat mana jalannya. Saya tahu harus berangkat jam berapa. Saya tahu kapan harus nyampe. Tapi kalau tanpa menetapkan tujuan terlebih dahulu, kita di perjalanan itu kadang-kadang sering kesasar. Sering kesasar. Waktunya juga nggak jelas kapan sampainya. Makanya kalau orang yang tidak punya impian yang tertarget, itu kalau ditanya jawabnya, kapan kira-kira kamu naik panggung GSS? Jawabnya ya kapan-kapan kalau sudah sampai. Kalau orang yang punya impian tertarget, kalau ditanya sama mentor, ditanya sama temennya, kapan kamu naik panggung GSS? Tahun sekarang apa tahun depan? Maka setiap orang akan jawab beda-beda dengan targetnya masing-masing. Ada yang bilang, insya Allah saya harus naik panggung 23 November bulan ini sebagai peraih motor 20 juta. Ada juga, insya Allah 23 November ini saya akan naik panggung GSS sekaligus 2 kali. Naik sebagai peraih motor 20 juta dan naik sebagai peraih mobil 150 juta. Orang yang naik, yang targetnya hanya naik motor, targetnya hanya menjadi peraih motor, dan orang yang targetnya ingin menjadi peraih motor dan mobil, itu nanti effort kerjanya akan beda. Kerja kerasnya akan beda. Karena pasti akan evaluasi. Ini sudah sebulan ini pertumbuhan sekian, nggak nyampe ini mobil. Dia akan pasti tambah gasnya. Jadwal presentasinya, jadwal prospeknya ditambah. Tapi kalau orang tujuannya motor gitu, tujuannya motor, kayaknya sudah kekejar ini tinggal 10 poin lagi gitu. Dia lebih ringan kerjanya dibanding yang targetnya mobil. Tapi kalau orang yang tidak punya target sama sekali, ya santai. Kayak di lagu-lagu itu. Kalau nggak hari ini ya minggu depan. Kalau nggak minggu depan ya mungkin bulan depan. Kalau nggak bulan depan ya tahun depan.
Jadi kalau tanya kapan naik bank GSS, ya kalau nyampe ya tahun ini naik bank GSS, kalau belum nyampe juga ya tahun depan, kalau nggak nyampe lagi ya tahun depannya lagi, gimana nanti aja, saka sampurna kata orang Sunda. Ya, pemikiran seperti itu harus dibuang. Jadi kalau Anda ingin menjadi tokoh multi level marketing atau industri bisnis jaringan, menjadi bagian dari orang yang sukses, harus menetapkan impian yang tertarget. Impian itu boleh menulisnya motor, mobil, Pajero, rumah, dan sebagainya. Boleh. Atau impian itu boleh keinginan pribadi. Misalkan impiannya adalah tahun depan harus berangkat haji bersama pasangan hidup berdua. Atau targetnya tahun depan anak saya kelas 3. Tahun depan anak saya harus masuk kuliah di UI, di ITB. Ada yang anaknya SMA, ada tahun depan anak saya harus pergi ke Turki, ke Kairo. Target pribadi. Tapi target pribadi itu ada nilai uang. Itu harus Anda punya. Kenapa harus punya? Satu, kalau punya impian itu, tujuan Anda jelas. Yang kedua, Anda bisa evaluasi. Anda evaluasi, tapi kalau nggak punya tujuan nggak bisa evaluasi, bakal nyampe atau tidak, karena nggak ada yang dievaluasi. Yang ketiga, setelah evaluasi, Anda bisa melakukan resolusi. Tapi kalau Anda tidak punya tujuan, tidak punya target, tidak punya impian sama sekali, Anda tidak bisa melakukan evaluasi, Anda tidak bisa melakukan resolusi. Ya pokoknya sejalan-jalannya aja, sejalan-jalannya. Begitu ya. Jadi pastikan Anda punya tujuan terlebih dahulu. Kenapa harus punya tujuan? Karena di bisnis ini tidak ada bos, tidak ada punishment, tidak ada sanksi kepada Anda jika Anda mangkir aktivitas, jika Anda malas, jika Anda tidak prospek, jika Anda tidak hadir ke seminar. Itu nggak ada sanksinya sama sekali. Jadi bebas-bebas saja. Kan beda dengan kalau Anda pegawai karyawan. Hujan, Anda tetap harus berangkat. Sebab kalau nggak berangkat, ada sanksi. Satu, kena surat peringatan yang beresiko dipecat. Yang kedua, kena pemotongan gaji. Yang ketiga, reputasi buruk. Tapi kalau di bisnis ini nggak ada bosnya ya Anda sendiri. Maka Anda harus membuat impian yang tertarget itu sebagai bos Anda. Saya ambil contoh ini ya. Kalau misalkan malam ini Anda dapat berita dari saudara. Anda tinggal di Bandung atau di Jakarta, ada pesan dari saudara, dibilang begini, ada pertemuan keluarga yang sangat urgent. Ini berkaitan dengan pembagian harta waris yang akan dibagikan, diputuskan secara bersama. Acaranya di Surabaya jam 3 sore. Acaranya di Surabaya jam 3 sore. Sedangkan Anda tinggal di Bandung atau tinggal di Jakarta. Ingat ya, tujuannya jelas. Satu, Surabaya. Yang kedua, batasnya jelas. Sebelum jam 3 sore, Anda harus sampai di Surabaya. Dengan tahu tujuan dan ada batas waktunya, pasti Anda tahu apa yang harus Anda lakukan supaya Anda sampai Surabaya sebelum jam 3. Tidak mungkin Anda pergi naik sepeda motor ke Surabaya besok siang. Kenapa? Karena jelas nggak sampai. Kemudian naik kereta atau naik pesawat terbang. Anda lihat jam berapa, apa ya transportasi yang membuat saya
besok siang bisa pergi ke Surabaya, sampai Surabaya sebelum jam 3. Anda lihat di aplikasi, oh kalau kereta, ada kereta tapi nyampainya jam 5 sore. Oh ada kereta nyampainya jam 7 malam. Wah kelewat ini. Anda jelas nggak lakukan. Karena jelas. Jadi persiapan Anda pun matang. Lalu Anda buka aplikasi lagi. Oh ini naik pesawat nih. Ada penerbangan yang jam 10 sampai Surabaya jam 11. Kalaupun ada delay 1 jam, masih keburu. Gitu ya, masih keburu. Pasti Anda akan menetapkan, saya harus naik pesawat. Ya apa yang Anda lakukan malam ini? Packing baju, bawa persiapan mandi, masuk ke koper semuanya. Langkah berikutnya, pasti Anda membuat persiapan. Saya ke bandara gimana? Naik taksi atau minta antar teman. Kalau minta antar teman, pasti malam ini Anda sudah menghubungi teman. Mas, antar saya ke bandara besok ya. Jam berapa? Jam 7 pagi. Semuanya jelas. Bahkan ketika Anda mau beli tiket pesawat, dilihat. Wah, tiketnya harganya 900.000. Uang di rekening saya cuma 500.000. Anda akan tahu apa yang Anda lakukan untuk ke sana itu. Anda pergi ke rumah adik, Anda pergi ke rumah, pinjam dulu uang 1 juta, pinjam dulu uang 1 juta ya, ada urgent di Surabaya ini. Saya nggak bisa naik kereta api, nggak akan keburu, bisanya naik pesawat, uang saya cuma 500. Nah, semuanya jelas, semuanya jelas. Kalau Anda punya tujuan. Dan akhirnya apa? Dengan persiapan yang matang, dengan perencanaan yang matang, Anda melakukan dengan matang, dan akhirnya Anda sampai Surabaya sebelum jam 3, Anda hadir di acara itu, dan Anda berhak mendapatkan semua harta dari keluarga yang dibagikan. Itu contohnya kalau Anda menetapkan tujuan terlebih dahulu. Beda dengan kalau Anda tidak punya tujuan. Contoh yang kedua, tanpa tujuan. Tanpa tujuan sama sekali. Aku mau ke Surabaya. Kapan? Ya nggak tahu sih. Kalau mood besok ya besok. Kalau nggak mood ya mungkin minggu depan. Naik apa ke sana? Ya belum tahu sih. Nah, itu Pak. Kalau nggak ada tujuan yang jelas, nggak ada target yang jelas. Begitupun di bisnis ini. Orang yang menentukan tahun depan saya harus nyampe luxury, dengan tahun depan saya harus nyampe mobilio. Itu nanti pasti cara kerjanya beda. Jam kerjanya juga beda. Berapa orang yang diprospek juga beda. Kalau orang yang targetnya luxury, itu nggak bisa ditawar. Sehari harus menghubungi 7 orang secara rutin. Sebab kalau tidak 7 orang nggak nyampe luxurinya. Sudah dihitung terlebih dahulu. Jadi kalau Anda target saya luxury tahun depan, tapi prospeknya sehari 1 orang, sehari 1 orang, ya nggak nyampe. Kecuali targetnya motor, nyampe. Nah, seperti itu ya. Jadi perlunya menetapkan target itu adalah supaya Anda persiapannya mateng, apa yang harus dilakukan juga mateng. Apa yang saya lakukan kalau saya mau jadi luxury? Itu jelas semuanya, jelas semuanya. Evaluasinya juga jelas. Dalam 3 bulan harus tumbuh sekian, dalam 3 bulan lagi harus tumbuh sekian. Sebab kalau nggak tumbuh, bisa evaluasi. Bisa evaluasi, seperti itu ya. Jadi itulah pentingnya impian. Karena impian itulah yang membuat Anda terus bergerak, Anda terus bekerja. Karena di bisnis ini tidak ada bos, tidak ada sanksi jika Anda mangkir bekerja. Anda tidak prospek, nggak ada sanksinya. Ya, maka buatlah impian sekuat-kuatnya. Selain itu, impian itu menjadi motivasi yang sangat kuat. Motivasi yang sangat kuat. Ketika saya memulai bisnis ini, teman-teman perlu tahu, kondisi saya tidak baik-baik saja. Kesehatan saya sedang tidak baik-baik saja. Jadi waktu saya memulai bisnis ini saya sedang sakit. Ekonomi saya juga sedang tidak baik-baik saja.
Karena semua aset yang pernah saya kumpulkan itu habis terjual selama saya sakit. Dari mulai yang murah TV sampai rumah terjual. Kemudian dari sakit itu, saya juga punya hutang 640 juta. Artinya saya memulai bisnis ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Keuangan saya sakit, fisik saya sakit, mental saya juga sakit. Bagaimana tidak sakit? Orang jelas nanggung hutang gede, sementara fisiknya tidak berdaya. Tetapi ketika saya memulai bisnis ini, saya merasa nanti kalau saya tidak punya tujuan yang jelas, maka dengan mudah saya membuat alasan. Ya maklum saja, fisik saya nggak kuat, saya kan lagi sakit. Ada seminar, aduh maaf ya, saya nggak ada ongkos. Kalau nggak punya tujuan itu akan mudah keluar alasan-alasan seperti itu. Maka saya menetapkan tujuan yang jelas di saat saya memulai bisnis ini. Target saya ketika saya memulai bisnis ini itu bukan rumah, bukan mobil, bukan apapun. Tujuan saya bergabung di bisnis ini adalah dalam waktu 1 tahun saya bergabung, saya harus bisa melunasi hutang 640 juta itu. Alasan saya kuat. Selama bertahun-tahun sakit, saya dirawat oleh istri yang sangat setia menemani saya. Jadi saya nggak mau hutang itu harus dia juga yang tanggung. Maka itu menjadi target saya. Itu sebabnya jelas, apa yang saya lakukan itu jelas. Tidak membuat alasan karena sakit, tidak membuat alasan nggak ada ongkos. Tetap saya lakukan dalam kondisi kesehatan tidak baik-baik saja. Ya, jadi impian itu menjadi arah Anda. Yang kedua, impian itu menjadi motivasi kerja Anda. Arah kerja dan motivasi kerja. Kenapa harus punya itu? Karena tidak ada sanksi di bisnis ini. Tidak ada bosnya. Anda nggak prospek, nggak ada yang menghukum, nggak ada SP, gitu ya. Ya, oke. Jadi yang pasal yang pertama siklusnya adalah Anda harus punya impian yang tertarget. Baik teman-teman, ya sudah dicatat ya, fundamental atau siklus sukses itu yang pertama adalah harus punya impian yang tertarget. Impian saja tidak cukup, harus tertarget. Kalau mau pergi jangan cuma bilang ke Surabaya, tapi harus tahu ke Surabaya harus nyampe hari ini tanggal sekian jam sekian, nah seperti itu ibaratnya ya. Nah, tapi punya impian saja tidak cukup. Ada hal yang harus dilakukan berikutnya. Apa itu? Ini fundamentalnya. Keyakinan, yakin. Yakin. Yakin perihal apa? Kot satu. Yakin terhadap diri Anda sendiri terlebih dahulu. Bahwa Anda bisa mencapai impian itu. Berpikirlah kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Seperti itu. Berpikirlah, saya sehat. Pak Ruhan saja waktu memulai bisnis ini, kondisinya sakit 4 tahun. Itu saja bisa. Saya sehat. Berarti saya juga bisa. Kalau cuma nggak bisa ngomong, saya akan belajar. Maka saya akan bisa. Yakin, Pak. Harus yakin terlebih dahulu kepada diri sendiri. Kenapa? Kalau Anda sudah yakin terhadap diri sendiri, segalanya akan lebih mudah. Ya, jangan merasa minder. Jangan sedikit-sedikit, saya kan cuman orang kampung, saya cuman ibu rumah tangga, saya sudah tua, sedapat-dapatnya aja deh. Jangan begitu. Harus yakin, mindsetnya harus kuat, prasangkanya harus bisa, prasangkanya harus baik. Sebab Allah mengikuti prasangka kita. Kalau kita
Yakin bisa. Saya bisa loh. Orang lain juga, saya pasti bisa. Allah akan mengikuti prasangka kita. Kalau kita merasa, saya mah cuma ibu rumah tangga, kayaknya nggak bisa tahun ini. Allah mengikuti prasangka kita, itu masalahnya. Makanya mindsetnya Anda harus berpikir saya bisa, saya bisa, saya bisa. Harus yakin itu. Kalau Anda nggak yakin, susah. Susah. Kalau Anda yakin, semuanya akan menjadi mudah. Oke ya. Yang kedua, Anda harus yakin terhadap perusahaan ini. Anda harus yakin bahwa Brilliant Base ini bisa menjadi kendaraan Anda, menjadi wasilah Anda untuk mewujudkan impian itu. Harus yakin. Harus yakin terhadap ownernya Bapak Haji Febrian Agung. Bahwa Bapak Haji Febrian Agung ini adalah owner yang hebat. Owner yang tidak kabur. Harus yakin. Harus yakin bahwa Best Brilliant ini adalah perusahaan yang kuat, yang layak untuk menjadi tumpangan bisnis Anda. Anda harus yakin terhadap produk-produknya. Bahwa produk-produknya ini berkualitas. Anda harus yakin. Kalau Anda yakin, makanya di konsep bisnisnya, pakai produknya. Itu adalah untuk meyakinkan diri Anda sendiri. Dengan menggunakan produk ini saya terasa begini, terasa begini. Nah ya, kalau Anda sudah yakin, itu Anda mudah meyakinkan orang lain. Tapi kalau Anda nggak pernah pakai produknya, Anda tidak merasakan manfaatnya, Anda sendiri tidak yakin, Anda susah meyakinkan orang lain untuk menggunakan produk ini. Jadi kuncinya kalau Anda yakin, Anda mudah meyakinkan orang lain. Jadi yakinlah terhadap perusahaannya. Yakinlah terhadap produknya. Yakinlah terhadap support sistemnya. Ya, yakin terhadap diri sendiri, yakin terhadap perusahaan. Dan yang paling penting, yakinlah bahwa Allah itu tahu tujuan Anda. Yakinlah bahwa Allah melihat apa yang Anda lakukan. Yakinlah bahwa Allah itu maha murah, maha kasih, maha kaya, maha kuasa. Yakin. Kalau Anda merasa saya tidak sepintar orang lain, saya tidak sehebat orang lain, cita-cita Anda mulia, Anda lakukan dengan istiqomah, terus-menerus ikhtiar, terus-menerus melakukan, yakinlah Allah selalu melihat apa yang Anda lakukan. Yakinlah bahwa yang sulit bagi manusia itu tidak sulit bagi Allah. Yakinlah kalau tetangga tidak yakin Anda bisa berangkat haji bersama keluarga tahun depan, saudara sendiri tidak yakin, sulit uang dari mana? Hitungan manusia. Tapi yakinlah kalau Allah tolong tidak ada yang sulit. Jadi yakin itu perlu. Oke ya. Yang pertama punya impian yang tertarget. Yang kedua adalah yakin. Tahu nggak, orang kalau yakin itu tidak mudah roboh walaupun banyak cobaannya. Orang yang yakin tidak mudah terjatuh walaupun tantangannya besar. Tapi kalau orang yang tidak yakin, kena hembusan angin sedikit saja, tumbang. Pohon yang akarnya kuat, kena angin gede, tetap kokoh. Makanya member mitra yang keyakinannya kuat, akarnya kuat, dia tidak mudah tumbang oleh ujian, oleh masalah, oleh angin sebesar apapun. Ya, karena keyakinan itu bagian dari akarnya. Jangan takut, jangan merasa tidak mampu. Karena saya dulu ketika saya sakit, saya selalu optimis. Saya pasti bisa kok, saya pasti bisa. Saya tidak pernah berpikir,
Bagaimana saya bisa seperti orang lain? Saya kan sakit. Bagaimana saya bisa seperti orang lain? Saya kan sudah nggak punya uang, malah punyanya utang. Saya tidak pernah begitu. Saya yakin saya pasti bisa melewati semua ini. Oke ya. Yang selanjutnya setelah yakin, yakin saja tidak cukup membuat Anda sampai di tujuan. Karena yang ketiga harus Anda lakukan. Tindakan, action, bertindak. Ya, bertindak. Jadi setelah gabung, kemudian punya target, konsulkan kepada mentornya yang senior. Datang menghadap ke mentornya, ke leadernya. Pak mentor, saya baru join seminggu. Tapi saya punya impian seperti ini, seperti ini. Target saya harus settle, harus nyampe di bulan sekian, tahun sekian. Ya, nanti dari situ mentor dengan pengalamannya akan memberikan arahan. Ini yang kamu harus lakukan. Kamu harus temui orang setiap hari itu sekian orang. Setiap ada acara ini, kamu harus hadir dan bawa ini. Kamu ikuti ini, kamu ikuti ini, kamu ikuti ini. Dan kemudian kamu ketemu saya secara berkala rutin untuk kita evaluasi bersama-sama. Nah, setelah ketemu mentornya, lakukan apa yang diarahkan mentor. Bertindak. Karena yakin saja nggak cukup. Misalkan, Pak Mentor, tahun depan bisa nggak ya saya punya mobil? Misalkan begitu. Mentor akan dengan mudah menjawab, bisa kok, bisa. Yang penting setiap hari kamu prospek 3 orang, jangan pernah putus. Bukan berarti closing 3 orang, prospek 3 orang setiap hari, jangan putus. Ini pasti nyampe mobil tahun depan. Kemudian ada yang datang lagi, saya maunya ingin punya rumah tahun depan. Maka mentor akan bilang, kamu harus prospek 7 orang setiap hari. Gak boleh putus. Kemudian kita bertanya, berarti harus bertamu ke 7 rumah. Tidak juga begitu. Misalkan kamu kumpulkan di rumahmu, undang temenmu, undang tetanggamu, ada 7 orang, mentormu datang atau kamu sendiri yang jelaskan, maka dalam 1 kali pertemuan sudah selesai tugasmu hari itu, prospek 7 orang. Tapi kalau prospeknya satu-satu, ya memang agak capek. 1 orang ngobrol sampai 2 jam, nanti ketemu orang berikutnya sampai 2 jam. Makanya ada yang sampai pulang malam. Ya, lakukan, bertindak. Tanpa tindakan nggak akan nyampe ke tujuan. Semakin tinggi nilai impian Anda, semakin pendek target yang Anda tentukan, tentu semakin banyak tindakan yang harus Anda lakukan. Nanti ada yang bertanya, Coach, kenapa kalau cuma mobil harus 3 orang setiap hari? Kenapa kalau kepinginnya luxury harus 7 orang setiap hari? Nanti kita bahas di Zoom berikutnya ya, karena ini hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan Pareto, hitung-hitungan potensi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang penting adalah tindakan. Prospek jangan sampai putus setiap hari. Kemudian, setiap ada seminar, pastikan Anda datang membawa calon mitra. Harus itu. Misalkan Anda prospek hari ini belum join, prospek hari ini belum join, nanti bikin janjian lagi. Nanti hari Sabtu ya, kita sambil lihat kantornya, sambil main, nanti saya temuin dengan mentor saya. Orangnya baik banget, orangnya ramah.
Ajak ke seminar. Orang-orang yang sudah Anda prospek rumah-rumah dipanasin, itu nanti dibawa ke ruang prospek yang lebih gede lagi, yaitu ke seminar. Jadi setiap seminar Anda harus hadir. Pak, bagaimana kalau ternyata orang yang saya undang ternyata berhalangan semua? Anda tetap harus hadir ke seminar tersebut. Tujuannya apa? Satu, dengan Anda hadir ke seminar, Anda akan ketemu dan berkumpul dengan orang-orang yang semangat, orang-orang yang optimis, orang-orang yang positif. Dengan berkumpul bersama mereka, keyakinan Anda terjaga, keyakinan Anda bertambah. Semangat Anda yang tadinya mulai sedikit berkurang karena kumpul di seminar, ketemu teman-teman yang semangat Anda kecas kembali naik. Itu sebabnya orang-orang yang rajin ke seminar, dia akan selalu ada di bisnis ini karena semangatnya terjaga, keyakinannya yang nomor 2 tadi terjaga. Tapi kalau tidak hadir ke seminar, ini beresiko untuk muntaber, mundur tanpa berita dari bisnis ini. Kenapa itu sering terjadi? Karena kalau Anda sudah prospek 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya, kemudian mereka tidak bergabung, bahkan ada yang mengata-ngatai Anda misalkan, keyakinan Anda menurun, kayaknya saya nggak bakat, kayaknya nggak bisa, walaupun kata Pak Ruhan harus yakin. Ternyata susah, semangat Anda makin down, makin down, makin down. Ketika ada yang teman yang ngata-ngatain, makin drop. Kemudian Anda tidak kumpul ke home sharing, Anda tidak kumpul ke seminar, maka Anda akan berkumpul di lingkungan orang-orang yang negatif terhadap bisnis ini. Nah, ketika kumpul sama orang tersebut, maka yang masuk ke telinga kita pasti informasi-informasi buruk tentang bisnis ini. Percaya amat sih sama bisnis yang begituan? Dulu kakakku juga ikut yang begituan, mana ada hasilnya? Karena kita kumpulnya sama mereka, maka keyakinan kita luntur, semangat kita hilang, dan kita hilang dari peredaran bisnis ini. Nggak ada. Itulah pentingnya bertindak hadir ke seminar, bahwa calon mitra atau tidak tetap hadir. Karena selain sebagai informasi bisnis, Anda perlu lingkungan positif, lingkungan semangat, lingkungan optimis untuk menjaga keyakinan Anda, semangat Anda, dan impian Anda. Makanya daripada hadir sendiri, mending bawa calon mitra. Tetap harus bertindak. Nggak bertindak, nggak bisa. Oke ya. NATO, no action, talk only. Tidak prospek, tidak bertindak, tidak ke seminar, hanya ngomong punya impian, ini bisnis luar biasa, itu namanya NATO. No action, talk only. Gak akan sampai ke tujuan. No pay, no gain. Setiap kemenangan harus ada sesuatu yang dibayar. Harus ada tindakan untuk mencapai semua itu. Ya, harus bertindak. Saya dulu dalam kondisi sakit, tetap prospek, tetap bertindak setiap hari. Walaupun saya harus pergi, misalkan dulu ya, dengan menggunakan rambut palsu, yang bahannya dari sintetis, itu gatal luar biasa. Tapi tetap saya pakai dan saya pergi prospek, saya pergi ke seminar. Saya nggak ada uang untuk ongkos pergi. Apalagi nanti kalau pulang sore, pulang malam, makannya uang dari mana? Saya tetap melakukan. Banyak cara untuk sampai dari rumah ke kantor. Bisa nebeng temen janjian, bisa ngikut temen dibonceng. Nyampe ke tujuan. Yang penting bertindak. Nanti kalau nggak punya uang buat makan siang,
Waktu itu saya bawa dari rumah misting yang diisi nasi putih, bayam, sama tempe goreng. Tidak jadi alasan. Harus, yang penting bertindak, Anda pasti berhasil. Karena kalau nggak bertindak sama sekali ya nggak bisa. Ya, tapi kan tidak selamanya. Ada saatnya Anda istirahat nanti. Tapi jangan di awal. Anda di awal itu bertindak gaspol, bertindak, gas, sampai Anda mencapai beberapa pencapaian. Saat itulah Anda boleh istirahat. Sedikit istirahat. Tetapi ketika Anda istirahat, Anda sudah pakai mobil. Jadi nanti banyak teman-teman yang bertanya, wih, punya mobil nih, alhamdulillah. Dari mana nih? Bisnis apa sih? Nah, itu enaknya. Tapi kalau istirahatnya banyak di awal, tidak ada sesuatu yang membuat teman bertanya. Jadi di awal capek saja, gas. Istirahatnya nanti setelah ada minimal mobilio yang bisa dipamerkan, bisa dilihat oleh tetangga, bisa dilihat oleh teman. Karena kehadiran mobil itu akan menjadi keinginan teman untuk bertanya, kok bisa begini, bisnis apa? Nah, tapi saya sering melihat pemandangan banyak orang itu istirahat di awal. Prospeknya nggak setiap hari. Prospeknya kalau besok seminar, sekarang baru prospek. Kadang-kadang ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan cuma sekali, itu pun satu gitu ya. Oke, teman-teman, yang ketiga adalah bertindak atau action. Gitu ya. Pak, apakah dengan bertindak saya pasti bisa mencapai impian saya yang tertarget itu? Belum tentu. Karena di siklus berikutnya ada hal yang harus muncul dari Anda setelah Anda bertindak. Apa itu? Yang keempat, kesabaran. Harus sabar. Harus sabar, Pak. Iya. Istilahnya harus punya jiwa resisten, resistensi, ketangguhan, kesabaran. Kenapa itu harus ada di dalam diri Anda yang sedang mengejar impian yang tertarget itu? Karena ketika Anda melakukan yang ketiga, Anda bertindak prospek orang, itu nanti ketemunya bakal banyak dengan ketemu hasil yang tidak sesuai harapan. Prospek, enggak presentasi lagi, enggak presentasi lagi, malah dibilang kita enggak waras, prospek lagi, dikata-katain lah, prospek lagi, ya pokoknya lebih banyak ketemu resiko orang-orang yang menolak dan merendahkan Anda. Itu sebabnya banyak mitra-mitra yang ketika di awal punya impian menggebu-gebu, kenapa tidak sampai dia terjatuh di langkah di siklus keempat, tidak punya kesabaran yang kuat, tidak mau memahami bahwa kalau kita presentasi atau prospek orang itu akan ketemu hukum alam atau sunatullah, akan ketemu dua kemungkinan, yang satu kemungkinannya bergabung, yang kedua kemungkinannya menolak. Nah, yang menolak pun macam-macam, ada yang menolak doang, ada yang menolak sambil menghina, ada yang menolak sambil mentertawakan. Jadi orang yang siap, orang yang paham bahwa kita harus ikuti hukum alam atau sunatullah, maka ketika ditolak dia akan sadar. Nah, emang di dunia ini isinya dua. Kalau kita nawarin ya kemungkinannya dua. Dia setuju atau tidak. Kalau kita ngajak orang ke seminar, kemungkinannya juga ada dua. Dia bisa berangkat atau tidak. Harus sadar bahwa itu hukum alam. Jangan memaksa bahwa semuanya harus sesuai keinginan Anda. Nah, kalau Anda memaksa
segala sesuatu harus sesuai dengan keinginan Anda, maka jatuhnya Anda akan kehilangan kesabaran. Kemudian akan protes, marah-marah. Katanya bisnis ini keren luar biasa, tapi buktinya orang pada nolak semua. Mentor-mentor ngomongnya ngedabrus dan sebagainya, seperti itu ya. Kehilangan kesabaran. Nah, banyak orang gagal mencapai impiannya itu tumbang di siklus keempat. Tidak punya kesabaran. Jadi Anda harus benar-benar sabar di dalam melakukan bisnis ini. Anda harus yakin dengan hukum alam, kalau banyak orang yang menolak, Anda juga harus yakin Tuhan Allah ciptakan di dunia ini berpasang-pasangan. Ada siang pasti ada malam, nggak usah diminta. Kalau ada orang yang menolak, nanti juga pasti ada orang yang bergabung. Begitu. Nah, banyak orang gagal mencapai tujuannya. Banyak orang mengatakan saya gagal di bisnis ini. Itu biasanya di fase ini, di siklus yang keempat. Sabar. Sebenarnya bukan gagal. Dia terlalu awal berhenti ketika di fase keempat. Padahal kalau dia lanjut, dia mau tambah sabar, dia bisa sampai. Dia bisa sampai. Ya, gara-gara kurang sabar, nah seperti itu. Makanya sabar itu perlu dilatihkan. Makanya kalau Anda merasa mulai down, kehilangan kesabaran, banyak ditertawakan orang, caranya bagaimana? Hadirlah ke training, hadirlah ke seminar, hadirlah ke home sharing, kumpul dengan orang-orang yang semangat, kumpul dengan orang yang optimis, maka di situ semangat Anda akan bertambah lagi. Jangan menyendiri. Kalau merasa mulai jatuh karena ditolak, jatuh karena ditertawakan teman begitu, jangan menyendiri. Berkumpullah dengan orang-orang yang semangat lagi, karena itu cara untuk menumbuhkan semangat lagi. Nah, lama-lama Anda akan terbiasa. Kalau Anda terbiasa, jatuhnya nanti sabar itu akan naik level ke yang lebih tinggi. Kalau saya prospek temen ini, kemudian ditolak, bahkan dikata-katain, kamu itu dari dulu nggak berubah-ubah aja. Ngomongnya impian, ngomongnya tinggi muluk-muluk aja. Emang nggak capek hidup begitu? Ya, ketika saya begitu, saya awal-awal itu sempat down, sempat marah. Tapi lama-lama saya latihkan. Jadi kalau saya habis ditolak begitu, saya keluar, pamit, kemudian saya baca pantun sambil pulang itu. Saya masih ingat pantun itu. Bikini kegondang dia. Hari ini aku kau hina. Raja Wali ke Bintaro. Tapi buktikan nanti siapa yang naik Pajero. Itu doang. Dengan begitu semangat saya akan sedikit berubah moodnya. Dan ketika saya membaca pantun itu, saya merasa tahun depan saya benar-benar naik Pajero. Dan saya merasa tahun depan temanku yang ngata-ngatain tadi itu akan melihat saya naik mobil itu. Dan saya merasakan nanti temanku akan bilang, Mas, maaf ya, saya dulu pernah ngata-ngatain begini, ternyata aku salah. Nah, makanya nanti pas prospek lagi, saya biasakan kalau ada temen nggak join, ya. Kalau cuma ditolak biasa sih, nggak join ya sudah biasa. Tapi kalau sambil diceramahin, diomel-omelin, begitu ya saya pulang, saya pamit, saya keluar gitu sambil baca pantun sendiri aja. Cikini kegondang dia. Hari ini aku kau hina. Raja Wali Kabintaro. Buktikan nanti siapa yang naik Pajero. Itu langsung saya berimajinasi. Ya, saya lagi itu merasa sudah punya Coach. itu Pajero. Seperti itu. Ya. Oke, teman-teman. Sekali lagi, Coach. Ketika Anda semakin banyak bertindak, ketika semakin Anda banyak prospek,
maka semakin banyak tolakan yang Anda terima, semakin banyak hinaan yang Anda terima. Kalau Anda prospek 1 orang setiap hari dengan prospek 3 orang setiap hari, maka berita buruk yang Anda terima pasti lebih banyak orang yang prospek 3 orang setiap hari. Apalagi target Anda luxury, prospek 7 orang setiap hari, maka beban tolakan itu akan semakin banyak. Tetapi pesan saya, Anda tetap akan sampai. Yang penting Anda jangan kehilangan kesabaran. Pokoknya kalau ditolak, ada yang menghina, cikini kegondang dia. Hari ini aku kau hina, Raja Wali ke Bintaro. Buktikan nanti siapa yang naik Pajero. Itu yang jadi motivasi saya. Ya, teman-teman, siap-siap saja. Semakin tinggi impian Anda, semakin banyak yang Anda prospek, semakin banyak tolakan dan remehan yang Anda akan dapatkan. Tetapi Anda akan tetap sampai pada tujuan itu. Yang penting Anda tidak pernah kehilangan kesabaran. Karena banyak orang hilang dari bisnis ini, itu penyakitnya cuma satu, kehilangan kesabaran. Ini penting sekali, makanya menjadi fundamental. Ya, semangat teman-teman semua ya. Saya ulang lagi, ada 5 fundamental. Yang pertama adalah punya impian yang tertarget, yang kedua harus yakin, yang ketiga bertindak, yang keempat memiliki kesabaran. Sabar. Oke. Apakah dengan sabar pasti sampai ke tujuan itu? Belum tentu. Karena akan ditentukan oleh yang terakhir. Apa itu? Nomor 5. Konsistensi. Istiqomah. Konsisten. Yang pertama, konsisten menjaga impiannya. Kalau sudah punya target tahun depan umroh, tahun depan haji, nggak boleh geser. Kalau ternyata, ternyata sulit, sulit. Bukan merubah impiannya, tetapi merubah cara bertindaknya. Artinya konsisten menjaga impian itu. Kalau impiannya tahun depan harus melunasi semua cicilan, harus punya rumah, tetap harus bertahan konsisten dengan impian itu. Kalau ternyata grupnya stuck, omsetnya stuck, omsetnya turun, jangan menurunkan target rumah itu menjadi motor. Bukan merubah impiannya, tapi merubah strateginya, merubah caranya. Ya, konsisten terhadap impiannya sendiri. Yang kedua, konsisten terhadap keyakinannya. Kalau awal gabung saya yakin saya yakin bisa. Sampai nanti harus yakin saya bisa, itu namanya konsisten. Kalau awal gabung, ini PTBS luar biasa, produknya luar biasa, yakin. Sampai nanti juga harus yakin. Keyakinan itu namanya konsisten. Kalau hari ini yakin, ya betul kata Pak Ruhan, ada Allah, tidak ada yang sulit. Di awal gabung yakin seperti itu. Ketika dapat ujian, ketemu kesulitan, mulai berubah. Allah ini nggak adil, kayaknya ini bukan bakat saya. Jangan begitu. Harus konsisten dengan keyakinan itu sampai kapanpun, apapun kondisinya. Karena konsistensi ini adalah penentunya. Oke. Yang ketiga, tindakan. Tindakannya juga harus konsisten. Kalau memang targetnya harus bertindak prospek 3 orang setiap hari, ketika di awal-awal setiap hari prospek 3 orang,
Nanti lama-lama ketemu orang yang meremehkan, ketemu orang yang menolak, mulai tidak konsisten. Prospek sehari cuma satu orang, tidak konsisten, mulai turun jadi seminggu sekali prospeknya. Yang awalnya setiap seminar selalu hadir, kemudian bergeser, nggak ada yang diundang, jadi tidak hadir. Jangan sampai itu terjadi. Tapi ketika di awal Anda bertindak prospek 3 orang setiap hari, maka dalam kondisi apapun setelah ditolak, setelah begini, Anda harus konsisten 3 orang setiap hari. Baru prospek 1 orang, hujan gede, aduh nggak bisa keluar kalau begini. Anda harus tetap konsisten dalam bertindak. Ambil, rubah caranya. Caranya bagaimana? Yang 2 orang lagi, Anda prospek lewat video call. Anda prospek lewat telepon. Anda prospek lewat WA. Yang penting 3 orang. Tetap 3 orang. Itu yang namanya konsisten dalam tindakan. Jadi tidak menjadikan keuangan, cuaca, apapun menjadi alasan untuk keluar dari kegiatan itu. Tetap harus dilakukan. Ya, kemudian konsisten dalam sabar. Jangan sabar ketika habis training doang, ketika dapat motivasi doang, itu sabarnya luar biasa. Tapi lama-lama jadi tidak terkendali emosinya. Dikit-dikit marah, debat, berantem. Nggak bisa begitu. Sampai kapanpun, Anda harus konsisten di dalam kesabaran itu. Konsisten menjaga impiannya, konsisten menjaga keyakinannya, konsisten dalam tindakannya, konsisten dalam kesabaran itu sendiri. Kalau semua itu Anda jaga konsistensinya, Anda istiqomah, insya Allah pasti target itu Saya bicara begini karena saya melakukan dan saya mendapatkannya. Dan saya melewati semua itu. Oke, teman-teman. Siap istiqomah. Kalau memang strateginya ngiklan, istiqomah ngiklan. Kalau ternyata kenapa jadi menurun, evaluasi. Setelah evaluasi harus melakukan terobosan. Terobosan itulah yang disebut resolusi. Hari ini mungkin iklannya di Facebook. Resolusi ditambah di TikTok misalkan. Evaluasi dan melakukan resolusi. Ya, itu cara mengatasi supaya keluar dari zona sabar ya. Wah, seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, semoga ada bagian-bagian yang mampu menginspirasi teman-teman dan teman-teman siap lakukan ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jika setuju kita tetap bersaudara. Jika ada bagian statement yang Anda tidak setuju, kita tetap saudara. Ya. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara Pak Andri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsana jazakallah khairan katsiran. Coach Ruhan yang selalu memberikan inspirasi untuk kita, terutama malam ini. Terima kasih sekali lagi Coach Ruhan. Semakin jelas arah tujuan bisnis kita, semakin memurnikan hati kita juga. Tadi juga udah jelas ya, harus jelas ada targetnya, yakin, action, terus bagaimana kita juga harus punya kesabaran, keistiqomahan, itu penting banget ya, karena kadang semangat itu di awal aja ya, tapi saya selalu ingat kata-katanya, start strong, finish strong. Jadi mulainya kuat, akhirnya kuat juga. Kita sampai jadi pemenang itu benar-benar kayak Coach Wan sampai titik luxury itu luar biasa. Apalagi kalau bisa jadi champion, benar-benar champion ya luar biasa. Masya Allah. Semoga Allah segala memudahkan segala ikhtiar kita. Itu saja yang bisa disampaikan untuk malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih untuk Coach Ruhan. Kita doakan semua untuk kesehatan Coach Ruhan dan keluarga. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, kelancaran, terutama kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat bagi Coach Ruhan dan keluarga. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah hadir.
Terima kasih untuk semuanya. Semoga Allah selalu ridho atas semua aktivitas kita. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.